Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kita Bapak Rahmat Hidayat NS, Ikom dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dalam ikut serta berpartisipasi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hartati, nomor 65251230022. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan agama sebagai sumber moral, sikap, dan perilaku. Pengertian agama. Agama secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata a, artinya tidak, gama artinya kacau. Agama berarti tidak kacau. Dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, berasal dari bahasa Latin religere, artinya mengumpulkan. Membaca religion mengandung pengertian kumpulan cara-cara peribadatan yang terdapat dalam kitab suci yang harus dibaca. Dalam bahasa Arab, agama adalah din yang secara etimologis memiliki arti balasan atau pahala, ketentuan, kekuasaan, pengaturan, perhitungan, taat, patuh, dan kebiasaan. Agama membawa peraturan hukum yang harus dipatuhi, menguasai dan menuntut untuk patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajarannya, membawa kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang akan membawa balasan baik kepada yang taat, memberi balasan buruk kepada yang tidak taat. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores, berarti kebiasaan, susila. Oleh karena itu, moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Akhlak. Akhlak yang berpangkal pada hati, jiwa, atau kehendak. Akhlak merupakan perwujudan perbuatan sebagai kebiasaan atau bukan perbuatan yang dibuat-buat, tetapi sewajarnya. Dengan demikian, akhlak dalam ajaran Islam merupakan perbuatan manusia sebagai ekspresi atau ungkapan dari kondisi jiwa. Akhlak meskipun berpangkal dari jiwa, tapi ia tidak berhenti di dalam jiwa saja, melainkan ternyatakan dalam perbuatan. Etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat, kebiasaan. Hal ini berarti sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai dari masyarakat tertentu. Etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu atau filsafat. Oleh karena itu, standar baik dan buruk adalah akal manusia. Secara istilah, etika ilmu yang membicarakan tentang tingkah laku manusia. Sebagian ahli yang lain mengemukakan definisi etika sebagai teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi nilai baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan akal. Hanya saja ilmu akhlak atau etika Islam tidak hanya bersumber pada akal, melainkan pula yang terpenting adalah Al-Quran dan hadis. Hubungan moral, akhlak, dan etika. Etika atau ilmu akhlak bersifat teoritis, sementara moral susila, akhlak lebih bersifat praktis. Artinya moral itu berbicara soal mana yang baik dan mana yang buruk. Susila berbicara mana yang tabu dan mana yang tidak tabu. Akhlak berbicara soal baik buruk, benar salah, layak atau tidak layak. Sementara etika lebih berbicara kenapa perbuatan itu dikatakan baik atau kenapa perbuatan itu buruk. Etika menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan tentang yang baik dan yang buruk. Moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan itu dalam kesatuan sosial tertentu. Moral itu hasil dari penelitian etika. Akhlak bersumber pada wahyu, maka ia tidak bisa berubah, sementara etika, moral, dan lain-lain bersumber pada akal atau budaya setempat. Tetap saja bahwa semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Dalam hal ini, akhlak Islam sangat membutuhkan terhadap etika, moral, dan susila karena Islam mempunyai penghormatan yang besar terhadap penggunaan akal dalam penjabaran ajaran-ajaran Islam, dan Islam sangat menghargai budaya suatu masyarakat. Kalaupun ada lokal menyimpang, Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengubahnya tidak sekaligus melainkan secara bertahap. Agama sebagai sumber moral. Agama memiliki peranan penting dalam usaha menghapus krisis moral.
Agama memiliki peranan penting dalam usaha menghapus krisis moral dengan menjadikan agama sebagai sumber moral. Allah SWT telah memberikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam konteks Islam, sumber moral itu adalah Al-Quran dan hadis. Menurut A.H. Muhaimin, ada beberapa hal yang patut dihayati dan penting dari agama, yaitu pertama, agama itu mendidik manusia menjadi tentram, damai, ramah, dan tawakal. Dua, agama itu dapat membentuk dan mencetak manusia menjadi berani berjuang, menegaskan kebenaran dan keadilan, sabar dan takut berbuat dosa. Tiga, agama memberi dorongan kepada manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat-sifat mulia dan terpuji, toleransi, dan manusiawi. Dengan demikian, peran agama sangat penting dalam kehidupan manusia, salah satunya sebagai sumber akhlak. Agama yang tidak diyakini sebagai wahyu dari Tuhan sangat efektif dan memiliki daya tahan yang kuat dalam mengarahkan manusia agar tidak melakukan tindakan amoral. Sikap atau attitude adalah suatu cara beraksi terhadap rangsang tertentu. Bagaimana reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan, baik dari orang-orang, benda, ataupun situasi dari dirinya. Sikap yang dimiliki setiap orang tiga komponen utama, antara lain: satu, kesadaran adalah kesadaran bahwa ia ingat akan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kesadaran memiliki tiga tahap, yaitu sensasi, perseptual, konseptual. Dua, perasaan adalah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami yang berhubungan dengan peristiwa mengenal. Gejala perasaan tergantung pada keadaan jasmani, pembawaan berkembang sejak mengalami bagian dari sikap. Tiga, perilaku merupakan bagian dari sikap. Perilaku muncul secara refleks saat orang harus menanggapi sesuatu. Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud di sikap, tidak saja badan atau ucapan. Perilaku dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Ada 5 cara pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perilaku manusia; dua, menurut pendekatan perilaku; tiga, pendekatan kognitif; empat, pendekatan psikoanalisa; lima, pendekatan fenomenologi. Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dari materi ini. Apabila ada salah kata yang terucap atau kurang lancarnya dalam penyampaian dari materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.